Pada pembelajaran kimia hari ini, kita akan membahas terkait sistem periodik unsur. Jadi, sudah lama sekali ya upaya untuk mengelompokkan unsur-unsur itu ke dalam kelompok-kelompoknya sudah dilakukan oleh para ahli. Sudah sangat lama sekali dilakukan, tetapi pada awalnya pengelompokannya masih sangat sederhana. Yang pertama itu pengelompokan dari Anthony Lavoisier. Dia mengelompokkan unsur-unsur itu berdasar kelompok gas, non-logam, logam, dan tanah. Nah, ini masih sangat sederhana ya pengelompokannya. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Dobereiner. Nah, dia menciptakan pengelompokan unsur itu dengan sebutan triad Dobereiner. Jadi triad itu terdiri dari 3 kelompok unsur dalam satu golongan yang memiliki kemiripan sifatnya, dan ini juga diurutkan berdasarkan kenaikan nomor masanya. Nah, di mana ini terdapat keunikan bahwa massa rata-rata dari atom yang nomor 2 itu diperoleh dari penjumlahan atom yang pertama dan atom yang ketiga. Ini bisa kita perhatikan ya, unsur litium ya, dengan massa 9,64 dijumlahkan dengan kalium dengan massa 39,10, kemudian dibagi 2 hingga menghasilkan massa dari unsur yang kedua. Itu dasar pengelompokan dari teori triad atau sistem periodik triad Dobereiner ini. Nah, namun sistem ini memiliki kelemahan yaitu kurang efisien karena ada beberapa unsur yang tidak termasuk dalam satu triad tetapi memiliki sifat yang sama. Nah, ini tidak digunakan. Nah, untuk selanjutnya, perkembangan selanjutnya itu dari Newland. Nah, dia mengurutkan unsur-unsur di sini juga berdasarkan kenaikan nomor massanya, akan tetapi dia mengurutkan atau mengungkapkan bahwa setiap pengulangan unsur ke-8 akan memiliki sifat yang sama dengan unsur yang pertama. Nah, contoh unsur yang pertama adalah hidrogen, kemudian diurutkan ke kanan Li, Be, dan pada urutan ke-8 itu ada F. Nah, ternyata F ini memiliki kemiripan sifat dengan hidrogen. Begitu juga selanjutnya. Dalam artian, setiap pengulangan unsur ke-8 itu memiliki kemiripan sifatnya. Jadi seperti itu ya, dia membentuk di sini ada 7 golongan jadinya. Golongan 1 sampai golongan 7. Akan tetapi ini juga ada kelemahannya. Mana hukum oktav Newland ini dia hanya berlaku untuk unsur-unsur yang ringan saja. Ya. Unsur yang ringan dia memang memiliki kemiripan sifatnya. Tetapi kalau dia unsur-unsurnya cukup memiliki massa yang besar, ya seperti contoh di sini kita ambil Zn ya. Di Zn ketika kita melihat dalam satu golongannya antara berilium, magnesium, kalsium, nah Zn ini tidak cocok dia di sini karena memiliki sifat yang berbeda. Sehingga teori ini tidak dapat kita gunakan atau sistem ini tidak dapat kita gunakan. Ini berkembang lagi yaitu sistem periodik oleh Dmitri Mendeleev. Karena Mendeleev ini mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan dari massa atomnya sehingga diperoleh unsur-unsur yang memiliki kemiripan sifatnya yang ditentukan di sini ya. Jadi berdasarkan lajur vertikalnya yang kita sebut dengan golongan nanti. Jadi lajur vertikal itu adalah dari atas ke bawah ya, grup 1, grup 2 sampai grup 8 ini. Nah, itu ada lajur vertikalnya ya. 4 berdasarkan lajur. Kemudian dia juga mengungkapkan bahwa ada lajur horizontal yang kita sebut dengan periode. Nah, jadi dari sistem Mendeleev ini ada kelebihannya, itu
sifat kimia dan fisika unsur dalam satu golongan mirip dan berubah secara teratur. Ya. Jadi dia kalau kita mempelajarinya dalam satu kelompok ini cukup kelompok satu misalkan kita ciri-cirinya satu saja ya, antara helium, lithium, natrium, kalium ya itu akan sama. Kemudian untuk mempelajari grup 2 kita pelajari sifat-sifatnya itu akan sama sifatnya mereka. Kemudian yang berikutnya dari Dimitri Mendeleev ini ya, kalau kalian perhatikan ada sifat-sifat part-part yang kosong ya, seperti ini ada yang kosong, kemudian juga yang kosong, ini ada yang kosong, ini ada yang kosong. Nah, itu dia hebatnya bisa meramalkan bahwa akan ada unsur-unsur yang mengisi tempat itu. Ya, jadi itu adalah beberapa kelebihan dari sistem periodik Mendeleev ini. Namun pasti ada kekurangannya ini ya. Jadi beberapa unsur tidak disusun secara teratur berdasarkan kenaikannya. Contoh di sini misalkan ini ya, antara Te dan I ya, atau tellurium dengan iodin. Ini 128, kemudian selanjutnya harusnya lebih besar dari 128, tapi di sini dia 127. Jadi tidak konsisten, sehingga itu menjadi salah satu kelemahannya ya. Nah, kemudian panjang periodenya tidak sama. Dan kenapa itu tidak sama? Itu tidak bisa dijelaskan oleh Mendeleev. Artinya panjang periode nggak sama itu ya ini ya, periode 1 hanya diisi oleh hidrogen, kemudian sisanya ini kemana gitu ya. Nah, itu tidak bisa dijelaskan oleh Mendeleev. Kemudian periode 2 juga ya, tidak 8 tetapi itu tidak bisa dijelaskan oleh Mendeleev ya. Sehingga sistem periodik ini berkembang lagi ya, jadi berusaha ilmuwan itu mengelompokkan lagi bagaimana sih supaya menghasilkan tabel periodik yang sempurna istilahnya. Nah, jadi muncullah ilmuwan yang bernama Henry G. Moseley ya, dia mengelompokkan ya unsur ini berdasarkan kenaikan nomor atomnya ternyata ya, jadi bukan kenaikan nomor masanya. Dia mengelompokkan berdasarkan kenaikan nomor atomnya, sehingga di sini penempatan dari tellurium dan iodin ya itu tidak sesuai dengan kenaikan massa atomnya, tetapi berdasarkan kenaikan nomor atomnya ya, ini ya itu bisa dijelaskan oleh Henry Moseley itu ya, jadi posisinya antara Te dan I. Nah, ini juga hampir sama ya, dalam satu golongan itu akan memiliki kemiripan sifatnya secara teratur. Jadi inilah tabel periodik yang tampilannya yang dipakai sampai sekarang ya. Tapi di dalam tabel periodik ini masih ada unsur-unsur yang tidak lengkap ya. Jadi pada saat itu hanya unsur ini yang ditemukan. Di perkembangan selanjutnya ya, ini adalah unsur-unsur yang sudah lengkap semuanya ya. Terdapat 118 unsur yang sudah ditemukan ya. Yang terakhir ini adalah ada organeson ya, OG ya, ini ditemukan baru-baru ini ya, tahun 2000-an gitu ya. Nah, di dalam tabel periodik ini ya terdapat 18 golongan ya, yang dibagi lagi menjadi dua, yaitu golongan utama. Ya, ini adalah golongan utama yang diberi kotak biru, dimulai dari ini golongan 1A yang disebut dengan golongan alkali. Ya, kemudian golongan 2A disebut dengan alkali tanah. Kemudian golongan 3A disebut dengan golongan boron. Kemudian 4A disebut dengan golongan karbon. Ini disebut dengan golongan nitrogen atau 5A. Kemudian 6A disebut dengan golongan oksigen. Kemudian golongan 7A disebut dengan golongan halogen, dan golongan 8A itu disebut dengan golongan gas mulia ya. Nah, itu kelompok-kelompok dari golongan A atau golongan utama. Kemudian ada juga yang kedua adalah golongan B, ya, diberi kotak biru. Ya. Nah, golongan B ini terbagi lagi ya menjadi golongan transisi, atau golongan B itu disebut dengan golongan transisi.
golongan transisi dalam, ya. Yang ini disebut dengan golongan transisi dalam. Kemudian yang di bagian nyambung dengan tabel periodik itu disebut dengan golongan transisi luar. Ya, jadi di bagian ini posisinya adalah LA itu ya. Di LA-nya itu di sini, ini adalah AC-nya atau aktinida ya. Itu dikeluarkan ya, karena kalau disambung seperti ini sehingga HF yang ini akan bergeser. Nah, itu mempengaruhi dari keteraturan sifatnya ya, sehingga ini dikeluarkan. Ini memiliki sifat yang sama antara LA, CE sampai LU. Nah, ini ya, memiliki sifat yang sama sehingga mereka dalam satu golongan yang disebut dengan golongan lantanida. Itu diambil dari nama dari LA ini ya. Begitu juga dengan yang di bawahnya yaitu AC, kemudian TH sampai ke LR itu memiliki sifat yang sama ya, menjadi satu golongan yang disebut dengan golongan aktinida. Nah, kemudian selanjutnya yang ingin dijelaskan adalah ya dari sini ya, dari sini itu tidak golongan 1B ya. Tidak seperti golongan A yang diawali dengan dari kiri itu dari A, tetapi di sini itu adalah dari golongan 3B. Nah, ini 4B, 5B, 6B, 7B. Nah, kemudian 8B itu ada 3 ya. Di antara Fe ke bawah, Co ke bawah, Mi ke bawah itu adalah golongan 8B. Dan di sini baru golongan 1B dan ini golongan 2B. Nah, kenapa seperti itu? Nah, ini nanti saya jelaskan dari konfigurasinya ya, hubungan golongan dengan konfigurasinya. Kenapa bisa mulai dari 3B, tidak dari 1B ya. Oke, itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, kemudian selanjutnya ya, jadi pembagiannya ini berdasarkan sifat logam, non-logam, dan metaloid. Jadi yang diberi warna kuning ya, ini dari B, SI, DE, AS, SB, TE, AT. Nah, itu adalah kelompok-kelompok unsur yang bersifat metaloid atau semi logam. Kemudian yang di bagian kanannya, yang warna hijau dan warna merah muda, nah itu adalah kelompok-kelompok unsur yang bersifat non-logam. Nah, dan juga jangan dilupakan hidrogen ini ya, itu adalah non-logam. Kemudian yang di sebelah kiri dari metaloid itu atau semi logam, itu semuanya bersifat logam. Nah, itu harus diingat, sangat penting sekali untuk bisa membedakan yang mana yang termasuk logam, semi logam, dan non-logam. Nah, selanjutnya, berdasarkan perkembangan sistem periodik tadi, jadi apa itu sebenarnya sistem periodik unsur dan mengapa harus dikelompokkan? Di sistem periodik unsur itu ya dapat dirangkai pengertiannya berupa susunan unsur-unsur, yaitu berdasarkan kenaikan nomor atomnya. Ya, kenapa kita pakai kenaikan nomor atomnya? Karena yang digunakan sistem periodik sekarang adalah itu diurutkan berdasarkan kenaikan nomor, hingga dia memiliki kemiripan sifat dalam satu baris ya, yang disebut dengan satu golongan. Nah, mengapa sistem periodik unsur-unsur itu dibuat ya? Sistem periodik unsur itu dibuat untuk mempermudahkan mempelajarinya tentunya ya. Jadi kalau kita pelajari satu per satu, 118 unsur itu dia akan susah ya, gampang lupa karena terlalu banyak dan memerlukan waktu yang lama juga untuk mempelajari. Tetapi kalau sudah kita kelompokkan, dia berdasarkan golongan-golongannya, di mana dalam satu golongan itu memiliki kemiripan sifatnya, jadi kita tinggal mempelajari 18 golongan saja. Ya. Di dalam satu golongan itu, antara atom yang ada itu akan memiliki sifat yang sama. Ya. Oke, kemudian selanjutnya itu adalah menjelaskan apa simbol-simbol yang ada dalam tabel periodik itu sendiri. Nah, tentunya di sini ada lambang atomnya, yaitu Ag, ya, contohnya. Kemudian ada nama unsurnya, yaitu argentum atau perak, ya. Kemudian ada nomor atom dan ada nomor masanya juga, ya. Nah, untuk masalah posisi di sini, kalau menemukan tabel periodik lain, itu mungkin posisi dari nomor atom dan nomor masanya tidak persis seperti ini, ya. Yang jelas, ketika ada angka di sana yang lebih besar adalah nomor massa, nomor
yang lebih kecil adalah nomor atomnya. Nah, kemudian ada juga yang mencantumkan konfigurasi elektron ya. Konfigurasi elektron singkatnya ya, itu di bagian ini ya, ditulisnya di bagian ini di antara lambang atom atau di antara lambang unsur dan nama unsurnya. Atau bisa juga di bagian kanan atas ini. Jadi, tidak ada aturan baku untuk penulisan itu. Yang jelas komponennya ada. Nah, kemudian selanjutnya. Nah, jadi hubungan yang selanjutnya dijelaskan adalah hubungan konfigurasi elektron terhadap penentuan periode dan golongannya ya. Jadi untuk menentukan periodenya itu tidak sah hanya menyatakan jumlah kulit yang dimiliki ya. Contoh misalkan di sini ada penggambaran dari model atom aluminium ya. Ini kalau kita perhatikan ada 3 kulitnya, ini kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga. Nah, jadi dia memiliki 3 kulit. Jadi dia terletak di periode ketiga ya. Jadi cukup mudah untuk menentukan periodenya. Nah, ini kalau dari gambar atom karbon, ini kulit pertama, yang ini kulit kedua. Jadi dia akan berada di periode ya, jadi periode kedua. Nah, bagaimana cara menentukan ketika kita mencari konfigurasinya? Oke, jadi aluminium yang memiliki nomor atom 13, konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p1. Nah, di dalam konfigurasi elektron, kalian sudah memahami apa artinya 1, 2, S2, ini apa artinya ya. Jadi, yang mana menyatakan kulit, nah itu saja tinggal dilihat ya, atau diperhatikan. Jadi, ini kulit pertama, ini kulit kedua, dan ini kulit ketiga. Jika dia memiliki 3 kulit, maka dia periode ketiga. Nah, kita lihat contoh yang berikutnya di karbon ya. Ini kulit pertama, ini kulit kedua. Jadi di dalam kulit kedua itu ada 4 elektron di orbital S dan orbital P. Ini hanya memiliki 2 kulit saja. Jadi cukup mudah ya untuk menentukan apa namanya periodenya. Nah, misalkan contoh yang berbeda ya. Misalkan contohnya adalah Fe ya. Fe di sini memiliki nomor atom 26 dengan nomor massa 56. Nah, jadi di sini akan menyingkat untuk konfigurasinya 4s2 dan 3d6 ya. Nah, ini kalau kita mencari jumlah kulitnya ya, yang diperhatikan tetap adalah angka terbesar dari kulit itu sendiri ya. Ini bukan angka terakhirnya atau konfigurasi terakhirnya, bukan. Kalau dilihat dari konfigurasi terakhirnya, maka jawabannya adalah 3. Tetapi kalau berdasarkan kulit terbesarnya, di sini ada kulit nomor 4, ada kulit nomor 3, berarti yang terbesar adalah kulit nomor 4. Sehingga Fe itu berada di periode keempat. Nah, jadi ulangnya adalah di dalam konfigurasi itu yang diperhatikan adalah nomor kulit terbesar, bukan nomor kulit terakhir. Oke, kemudian sekarang untuk menentukan golongan, ini tampilkan sekaligus. Jadi ada blok S, P, D, dan F. Nah, apa sih maksud dari blok S, P, D, dan F ini? Nah, ketika menentukan golongan, kalian perhatikan konfigurasi terakhirnya apa. Apakah dia S, P, D, atau F, karena berbeda-beda cara menentukan. Ketika konfigurasi terakhirnya adalah S, maka untuk menentukan golongannya, kalian gunakan elektron pada S itu sendiri ya. Contoh misalkan ini, dalam contohnya 1s2, 2s1. Jadi jumlah elektronnya di dalam orbital S itu adalah 1, sehingga dia termasuk ke golongan 1A. Nah, ketika misalkan dia 2s2, maka golongan berapa? Ya tentunya 2A ya. Oke, kita lanjut ke orbital P ya. Jadi kalau S langsung gunakan elektron pada S. Ketika terakhirnya adalah P, maka elektron yang digunakan adalah ya dari P, kemudian juga dari S yang terdekatnya ya. S yang terdekat.
Nah, misalkan contoh, ini 1s2, 2s2, 2p3, maka yang digunakan adalah elektron dari P dan S yang terdekatnya. Totalnya 5, sehingga dia golongan 5A. Ya. Oke, misalkan ini contoh lain, untuk konfigurasi itu akan yang agak banyak ya. Contohnya misalkan ini konfigurasi sifatnya 4s2, ya jadi 10, ya ada 4p5 gitu, misalkan. Ini kan konfigurasi terakhirnya adalah P. Berarti kita harus menambahkan dengan elektron pada S terdekatnya. Ya, jadi yang kita jumlahkan ya tentunya hanya S dan B saja. Untuk D-nya tidak ikut dijumlahkannya. Jadi 5 ya, tambahkan dengan 2 tadi ya. Oke, maka jadinya 7A ya. Golongan 7A. Oke, seperti itu untuk menentukan ketika dia konfigurasi terakhirnya adalah P ya. Nah, kemudian selanjutnya ketika yang terakhir adalah D sekarang ya. Ketika orbital terakhirnya adalah D, caranya hampir sama dengan P ya, blok P. Kita jumlahkan antara D dan S-nya. Nah, tetapi di sini golongannya bukan golongan utama, bukan golongan A, melainkan golongan B. Nah, itu perbedaannya. Yang kedua ya. Di perbedaan seperti itu. Dia golongan B, itu yang perlu diingat ya. Jadi kapan itu golongan A, kapan dia golongan B. Jadi ketika S dan B yang terakhir, maka dia masih golongan A. Tapi kalau D, dia sudah menjadi golongan transisi atau golongan B. Caranya sama dengan blok P, yaitu jumlahkanlah elektron pada D ya, dengan elektron S yang terdekatnya. Ini 4s2 3d1, maka golongan 3B dia. Nah, ini yang menyebabkan tadi ya, mengapa yang paling kiri itu adalah 3B. Nah, karena ketika baru terisi satu elektron di orbital D, ya, baru memasuki golongan B, dia sudah 3B, ya, karena harus dijumlahkan dengan elektron pada S-nya. Seperti itu. Ya. Kemudian selanjutnya, kenapa 1B-nya mulai dari belakang, ya? Karena di sini kalian perhatikan 4S1, 3D10 ya, yang totalnya 11, maka dia baru 1B. Kemudian yang totalnya 12 ya, ini golongan 2B. Ini sudah paling kanan karena orbital D-nya sudah sangat full di sini ya, sudah penuh, S juga sudah penuh, sehingga golongannya 2B di sini ya, yang totalnya 12. Totalnya 11, 1B. Nah, ini yang golongan 8B ya, kenapa ada 3 tadi ya? Karena itu ketika jumlahnya 8, ketika jumlahnya 9, ketika jumlahnya 10, nah itu termasuk ke golongan 8B ya. Kenapa ini dijadikan satu golongan? Ya tentunya karena dia memiliki sifat-sifat yang masih sama. Maka kita gabungkan dia menjadi satu golongan. Oke, kemudian di sini untuk orbital F-nya ya. Jadi ketika orbital F, dia tidak mementingkan lagi jumlah elektron pada F. Dia agak berbeda, tetapi yang dilihat adalah orbital F-nya itu pada kulit keberapa. Kalau 4F, maka dia golongan lantanida. Kalau 5F, berarti golongan actinida. Nah, ini misalkan contohnya 4F7. Apakah selalu 4F7? Tidak ya. Kalau 4F5 juga lantanida. 4F10 juga lantanida ya. Begitu juga untuk actinida. Itu cara-cara untuk menentukan golongan. Sekarang kita coba ke contoh soalnya. Oke, misalkan seperti ini. Nah, jadi ada Na2311, ya ini berdasarkan notasi atomnya. Kita cari dulu jumlah dari apa? Jumlah dari elektronnya. Nah, ini jumlah elektronnya adalah 11 ya. Tinggal kita tuliskan konfigurasinya. Nah, ini sudah biasa, tuliskan konfigurasi sampai 3S1. Oke,
di sini ternyata dia adalah blok S. Maka apa yang kita gunakan adalah elektron pada S-nya langsung. Sehingga ini adalah golongan 1A. Ya. Kemudian untuk periodenya bagaimana? Kita lihat kulitnya, kulit pertama, kulit kedua, dan kulit ketiga. Oke, yang paling besar adalah kulit ketiga, berarti dia periode 3. Oke, contoh yang lain, nah ini ada S, ini jumlah elektronnya adalah 16 ya. Jadi kita tulis konfigurasinya dulu. Nah, ini dia adalah orbital P. Maka kita jumlahkan antara elektron pada P dan elektron pada S. Nah, sehingga ini totalnya 6, sehingga golongan 6A ya. Masih A aja ya, karena S dan P itu golongan A. Kemudian untuk periodenya, ya ini kulit pertama, kulit kedua, kemudian ini kulit ketiga. Jadi dia juga termasuk ke golongan atau periode ketiga ya, karena yang paling besar kulitnya adalah kulit nomor 3. Oke, selanjutnya untuk TI ya, ini jumlah elektronnya adalah 22. Konfigurasinya seperti itu, P3 D2 ada orbital D ya, sehingga nanti jawabannya pasti golongan B dia. Nah, berapa B? Kita lihat elektron pada D ada 2 ya, kita jumlahkan dengan elektron pada S ya 2 juga. Ya, termasuk ke golongan 4B. Nah, oke, ini hampir sama kasusnya dengan yang tadi ya, yang kita berikan contohnya. Untuk menentukan periodenya, ini kulit pertama, kulit kedua, ini kulit ketiga ya, kemudian ini kulit keempat. Ini yang paling besar adalah kulit keempat, sehingga periodenya adalah periode 4. Oke, satu lagi ini untuk CO ya, hampir sama ya. Jawabannya ini dia yang terakhir adalah D ya, di 7 tambah 2 itu 9 ya, bukan berarti dia 9B. Ingat, golongan itu hanya ada sampai 8. Ya, jadi yang totalnya 9 jadi 8B. Dan periodenya sama seperti TI, itu dia periode 4. Oke, sekian pembahasan kali ini. Semoga dapat dipahami.